Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar? Salam sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini kita akan memulai materi yang baru. Kita akan belajar tentang materi himpunan. Apa itu himpunan? Kalian mungkin sudah pernah mempelajarinya di sekolah dasar. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh himpunan-himpunan yang ada di sekitar kita. Mari lihat semua ya, apa yang akan Ibu sampaikan. Nah, sekarang perhatikan, ini adalah himpunan alat-alat tulis yang biasa kalian gunakan saat belajar. Ada spidol, ada stabilo, ada pulpen, ada pensil, ada penggaris, ada tip X. Ini adalah kumpulan dari alat tulis menulis. Selanjutnya, ini adalah kumpulan atau himpunan dari obat-obatan. Selanjutnya, ini adalah himpunan dari buku-buku pelajaran. Ada buku matematika, ada buku fisika, ada buku bahasa Indonesia, ada buku sejarah, dan lain sebagainya. Nah, tadi kalian sudah melihat contoh himpunan-himpunan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Himpunan itu apa sih? Himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Tadi ada kumpulan atau himpunan alat-alat tulis yang bisa kita sebutkan nama-namanya secara jelas. Ada pulpen, ada pensil, ada penggaris, ada stabilo, ada spidol, dan lain sebagainya. Yang kedua, himpunan obat-obatan. Bisa kita sebutkan nama obat-obatan tersebut. Berarti himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Paham ya anak-anak? Itu pengertian himpunan yang harus kita pelajari dan kita mengerti sebelum kita belajar lebih lanjut tentang himpunan. Nah, selanjutnya untuk lebih memberikan pemahaman kepada kita semua tentang himpunan, operasi himpunan, jenis-jenis himpunan, dan penerapan himpunan dalam kehidupan sehari-hari, mari saksikan video pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Selamat menonton, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar kalian? Ibu berharap kabar kita semua baik pada hari ini. Salam sehat dan tetap semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu tentang himpunan. Di sekolah dasar kalian sudah belajar tentang himpunan secara sederhana, dan di sekolah menengah pertama ini kalian akan belajar himpunan dengan lebih mendalam lagi, termasuk menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan himpunan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah kita belajar tentang himpunan ini nanti, kita dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah nyata yang berkaitan dengan himpunan. Juga himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplemen suatu himpunan. Nah, sekarang Ibu ajak kita untuk mengenal dulu apa itu himpunan. Di awal
Sebelum video pembelajaran ini, Ibu ada menyampaikan atau memberikan contoh video tentang himpunan-himpunan yang ada di sekitar kita. Seperti tadi himpunan tentang alat-alat tulis, kemudian himpunan tentang obat-obat, kemudian himpunan tentang buku-buku pelajaran. Nah, apa itu himpunan? Pada video Ibu tadi, sudah Ibu singgung sedikit tentang definisi atau pengertian dari himpunan. Himpunan adalah kumpulan atau sekelompok benda atau objek yang memiliki definisi yang jelas. Itu disebut dengan himpunan. Himpunan adalah kumpulan. Jadi kumpulan tidak mesti himpunan. Karena ada juga kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Contohnya, kumpulan orang-orang ganteng. Ganteng itu atau cantik itu relatif. Jadi tidak bisa kelompok orang ganteng itu didefinisikan secara jelas. Makanya dia tidak merupakan himpunan, hanya merupakan kumpulan. Misalnya, ada seseorang memandang seorang laki-laki itu atau temannya itu ganteng. Tetapi temannya lain menganggap tidak. Jadi relatif, tidak ada definisi yang jelas dari kategori atau kriteria ganteng itu seperti apa. Apakah hidungnya mancung, apakah kulitnya putih, apakah rambutnya ikal, apakah rambutnya tebal, ya. Masing-masing pandangan orang berbeda. Makanya kumpulan orang ganteng itu bukan merupakan himpunan. Karena tidak dapat didefinisi secara jelas. Kemudian lagi kumpulan hewan lucu. Kalau Ibu menganggap anjing, kucing itu lucu. Tapi ada juga orang atau kalian yang menganggap anjing itu bukan binatang yang lucu, tapi binatang yang menakutkan, atau binatang yang mengerikan, atau kucing, binatang yang menakutkan. Nah, jadi masing-masing kita punya pandangan yang berbeda. Karena itu, maka kumpulan hewan lucu itu tidak termasuk himpunan. Misalnya saja lagi, contoh yang lain, harimau atau singa. Untuk orang tertentu yang menyukai binatang, yang hidup bergelut dengan hidup dalam pengetahuan binatang, mungkin mereka mengatakan bahwa singa atau harimau itu suatu hewan yang lucu. Tapi bagi Ibu, menakutkan ya. Nah, jadi relatif. Kemudian kumpulan siswa cantik. Nah, siswa cantik. Misalnya si A cantik, si B cantik, tapi ada juga orang lain menganggap dia biasa saja. Jadi relatif, tidak ada kriteria atau definisi yang jelas. Paham ya? Apa yang disebut dengan himpunan itu? Nah sekarang kalau begitu Bu, seperti apa contoh himpunan itu? Nah, contohnya seperti tadi dikatakan atau video yang Ibu berikan tadi tentang kumpulan obat-obat. Kumpulan alat-alat tulis. Jelas definisinya. Ada pulpen, ada pensil, ada apa lagi? Ada spidol, ada stabilo, dan macam-macam. Kumpulan buku-buku pelajaran, ada buku matematika, ada buku sejarah, ada buku bahasa Indonesia. Langsung bisa kita sebutkan. Ya. Dibandingkan dengan kumpulan siswa cantik, sebutkan siswa cantik. Nah, mungkin si A mengatakan ini, si B ini. Jadi definisinya tidak jelas. Nah, sekarang contoh yang lain. Dari himpunan ini selain dari video yang Ibu berikan tadi. Contohnya kumpulan warna lampu lalu lintas. Bisa tidak kalian menyebutkan? Bisa. Langsung disebutkan apa? Merah, kuning, dan hijau. Itu warna lampu lalu lintas.
Kemudian kumpulan siswa SMP Negeri 8 Palangkaraya yang tinggi badannya di atas 170 cm. Nah, berarti kita apa dulu? Kita ukur semua siswa SMP 8. Kemudian dari situ bisa kita tentukan mana siswa SMP Negeri 8 yang tinggi badannya di atas 170 cm. Berarti jelas ya. Oh, si Anu, si Badu, si Sule, si Ajis, si Adul tingginya 170 cm setelah diukur. Berarti jelas kan? Nah, kemudian lagi contoh yang ketiga, kumpulan hewan berkaki 4. Bisa kita sebutkan kumpulan hewan ternak. Nah, seperti ini. Ini gambar apa ini? Gambar himpunan hewan berkaki 4. Ya, ada kelinci, ada kuda, ada kambing, ada kancil, dan lain sebagainya. Ini jelas, ini merupakan himpunan, karena bisa disebutkan langsung. Kemudian jenis hewan ternak. Nah, ini juga kumpulan, himpunan. Himpunan hewan ternak. Ada sapi, ada kambing, ada apa lagi? Ada angsa, ada ayam, ada burung. Apa ini burung merak? Atau burung cendrawasih atau burung apa saja? Ini adalah jenis hewan ternak. Ya. Jadi ini yang disebut dengan himpunan. Paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Setelah kita mengenal pengertian himpunan, ada 3 cara kita menulis himpunan. Yang pertama, kita dengan mendaftarkan anggotanya. Yang kedua dengan kalimat atau kata-kata. Dan yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Tapi pada prinsipnya kalian harus mengetahui bahwa simbol dari himpunan itu adalah ada tanda ini. Kurawal buka dan kurawal tutup. Ini merupakan simbol dari himpunan. Nah, 3 cara tadi, pertama kita mendaftarkan anggotanya. Misalnya M. M ini adalah anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap anggota dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian ada kurawal buka sebelum memasukkan anggota himpunan itu, dan nanti terakhir di belakang anggota yang terakhir dari suatu himpunan kita berikan kurawal tutup. Nah, sekarang dengan kalimat atau kata-kata. Contohnya, M adalah himpunan 6 bilangan cacah yang pertama. Berarti dia pakai kalimat ya. Di dalam himpunan ini dia pakai kalimat. Atau juga tidak pakai kurawal buka, kurawal tutup. Tapi harus kamu tulis M sama dengan himpunan. Himpunannya bisa pakai kata-kata, bisa juga pakai kurawal buka dan kurawal tutup. Himpunan 6 bilangan cacah yang pertama. Kedua bentuk ini bisa kamu tulis. Yang mana yang mau kamu tulis. Apakah dia pakai kurawal buka, kurawal tutup. Tapi himpunannya tidak usah ditulis kata-kata di dalamnya. Tapi kalau kurawal buka dan kurawal tutupnya tidak ada, kamu harus menulis himpunan. Supaya orang tahu apa yang kamu maksudkan. Ya. Sekarang yang ketiga dengan cara notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan itu dia menggunakan tanda-tanda kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Contohnya ini. M adalah himpunan di mana M kurang dari 6. M elemen bilangan cacah. Elemen itu atau anggota bilangan cacah. Atau bisa juga ada contoh yang lain. M adalah himpunan M di mana M kurang dari atau sama dengan 5.
M-nya anggota atau elemen bilangan cacah. Ini cara penulisan himpunan. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Supaya kamu lebih paham dari 3 cara penulisan himpunan yang sudah Ibu jelaskan di atas tadi. Yang pertama kita lihat soalnya. Tuliskan dalam bentuk penulisan himpunan yang lain. L sama dengan faktor dari 16 yang kurang dari 10. Ini dalam bentuk apa ini soalnya nih? Dalam bentuk kalimat atau kata-kata. Berarti yang belum dengan apa? Dengan mendaftar anggotanya dan dengan notasi pembentuk himpunan. Maka itu yang kita cari. Yang pertama dengan mendaftar anggotanya. Sekarang kita lihat faktor dari 16. Faktor itu apa? Faktor itu adalah bilangan yang dikalikan yang hasilnya 16. Dua bilangan yang dikalikan yang hasilnya 16 itu merupakan faktor dari 16. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Faktor dari 16 adalah 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Berarti faktor dari 16 kalau kita daftarkan anggotanya adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Tetapi di sini ada keterangan lagi, kurang dari 10. Berarti 16-nya tidak masuk. Hanya 1, 2, 4, dan 8. Ya. 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4 semuanya hasilnya 16. Tetapi yang kurang dari 10 hanya 1, 2, 4, dan 8. Paham ya? Baik, sekarang dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, bagaimana dengan notasi pembentuk himpunan ini? Kita lihat di sini. Seperti contoh nomor 3 ini ya. Berarti dia kurang dari 10. L sama dengan himpunan L di mana L kurang dari 10. L faktor dari 16. Ini dengan notasi pembentuk himpunan. Paham ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan lagi. Ada yang disebut dengan himpunan kosong. Himpunan kosong itu himpunan apa? Himpunan yang tidak ada anggotanya. Nah, himpunan kosong itu disimbolkan dengan seperti ini. Ada kurawal buka, ada kurawal tutup, tapi tidak ada isi di dalamnya atau tidak ada angka. Ya, ada yang menulis lalu kurawal buka lalu tulis 0 di dalamnya, kurawal tutup. Itu bukan himpunan kosong. Tapi himpunan yang ada anggotanya yaitu 0. Ya. Tapi kalau seperti ini himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota. Atau bisa juga ditulis langsung 0 seperti ini. Simbol dari himpunan kosong. Paham ya? Sekarang kita lihat contoh. Apa contoh dari himpunan kosong? Himpunan bilangan asli yang kurang dari 1. Kalau bilangan asli mulai dari berapa? Mulai dari 1 kan? Kalau himpunan bilangan asli yang kurang dari 1 berarti tidak ada himpunan L-nya itu. Berarti L himpunannya adalah kosong. Ya. Contoh nomor 2. R adalah himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K. Ada enggak? Tidak ada ya. Dari Januari sampai Desember tidak ada nama bulan yang diawali dengan huruf K. Berarti himpunan R ini himpunan kosong. Ada lagi contoh lain? Contohnya seperti ini. Sampai tahun 2021 ini ada manusia yang berumur 350 tahun. Ada enggak? Tidak ada. Ya, paling sampai 100 tahun. Ada juga yang sampai 110 tahun di luar negeri sana. Tidak ada yang sampai 350 atau 500 tahun.
yang ada hidup sampai tahun 2021 ini. Makanya dia disebut dengan himpunan kosong karena tidak ada orang atau anggotanya yang berumur 350 tahun. Paham ya? Baik, selanjutnya kita mengenal lagi himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Biasa disebut dengan semesta pembicaraan atau universum. Simbolnya apa? Simbolnya paling sering adalah S. S-nya huruf besar ya, huruf kapital. Atau juga kalau bahasa Inggrisnya U. Sekarang contoh himpunan semesta. Sekarang himpunan A dulu. Himpunan A ini adalah mata, telinga, hidung. Ya. Nah, sekarang semesta dari himpunan A apa? Mata, telinga, hidung itu apa? Alat indera manusia, ya. Kemudian ada lagi himpunan M. Apel, salak, rambutan, duku. Nah, kira-kira apa himpunan semestanya? Yang memuat semua anggota yang dibicarakan, yang apel, salak, rambutan, duku ini tadi. Nama-nama buah. Sekarang contoh nomor 3. R anggotanya 3 dengan 5. Apa himpunan semestanya? Banyak ya. Bisa dia apa? Bilangan ganjil. Benar enggak? Benar. Bilangan ganjil kurang dari 7. Benar. Bilangan asli. Benar. Bilangan bulat. Benar. Bilangan prima. Benar juga. Faktor dari 15. Benar juga. Ya, jadi ada banyak semesta pembicaraan dari R ini. 3,5. Paham ya? Jadi pada prinsipnya apa itu himpunan semesta? Himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Misalnya, di kelas ini ada yang namanya Adul Ajis. Berarti himpunan semestanya adalah siswa kelas 7. Namanya si Adul Ajis, bagian dari siswa kelas 7. Himpunan semestanya siswa kelas 7. Kalau dia laki-laki, Ajis dengan Adul laki-laki, maka himpunan semestanya bisa juga selain siswa kelas 7, siswa laki-laki kelas 7 SMP Negeri 8. Ya, banyak semestanya yang masuk dan memuat semua anggota yang dibicarakan. Atau contoh video awal Ibu tadi, himpunan pensil, penggaris, pulpen, kemudian stabilo, itu himpunan semestanya apa? Nama alat-alat tulis. Ya, bisa itu menjadi himpunan semesta. Baik, kita lanjutkan lagi. Ada yang disebut dengan komplement himpunan. Apa itu komplement? Komplement suatu himpunan adalah suatu himpunan di luar himpunan. Apa ini? Pengertiannya apa? Suatu himpunan di luar himpunan. Maksudnya apa, Bu? Kita lihat. Kalau ada himpunan N, maka komplemennya adalah N pangkat 1. Atau bisa juga seperti koma ditulis di atas. Ya, di atas N. Atau bisa juga N pangkat C kecil atau komplement. Sekarang supaya mudah mengertinya, kita coba lihat. Sekarang kita lihat S adalah himpunan yang terdiri anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian himpunan A 0, 2, 4. Sekarang pertanyaannya komplement dari A. Berarti yang bukan anggota A tapi ada di semesta atau ada di S. Yang di A 0, 2, 4. Berarti coret 0-nya, coret 2-nya, coret 4-nya. Berarti sisa berapa? 1,
3, 5, 6. Ini yang disebut dengan A komplement atau himpunan di luar himpunan A, ya. Sekarang contoh nomor 2 lagi. Diketahui S adalah 10, himpunan 10 bilangan prima yang pertama. Ingat, bilangan prima mulai dari berapa? Mulai dari 2. Bilangan prima itu bilangan apa? Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Sekarang coba kita sebutkan 5 bilangan prima yang pertama. Apa saja? 2, 3, hanya bisa dibagi 1 dengan 3. 5, ya. Berapa lagi? 7, 9, 9 tidak masuk bilangan prima. Kenapa? Karena 9 bisa dibagi dengan 3. Jadi bilangan prima itu hanya bisa dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Sekarang S ini kita disuruh mencari 10 bilangan prima yang pertama. Berarti 2, 3, 5, kita daftarkan anggotanya. 7, berapa lagi? 9 udah masuk ya. 11, 13. Setelah 13 berapa? 14, itu bisa dibagi 7, bisa dibagi 2. Banyak ya. Berarti 15. 15 juga bukan bilangan prima. Kenapa? 15 bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi 15. Jadi dia bukan bilangan prima. 17. 17 hanya bisa dibagi 1 dengan 17. 23 juga bilangan prima. 29 juga bilangan prima. 31 juga bilangan prima. Ya. Kemudian himpunan A 2, 3, 7, 11 seperti di soal ini. Sekarang pertanyaannya, mana komplement dari himpunan A? Berarti himpunan A 2, 3, 7, 11 ini tadi yang bukan himpunan A, artinya himpunan yang ada di luar himpunan A adalah berapa? 5. Ini dicoret 2-nya sama, coret 3 ada di sini, 7, 11 yang enggak adalah 5, 13, 17, 23, 29, dan 31. Paham ya? Apa yang disebut dengan komplement suatu himpunan. Selanjutnya, himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah jika setiap anggota himpunan K, karena di sini K merupakan bagian dari setiap himpunan L. Ini disebut dengan himpunan bagian. Ditulis dengan K merupakan himpunan bagian dari L. Jadi apa yang ada di dalam himpunan K ini 2, 4, 6 ada di dalam L. Jadi semua anggota himpunan K itu ada di himpunan L. Itu disebut dengan himpunan bagian ya. Nah sekarang kalau kita lihat contoh berikutnya. K, min 2, min 1, dan 0. L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. K bukan merupakan himpunan bagian dari L. Kenapa? Karena tidak ada dari himpunan K itu yang ada di L. Ya. Jadi K ini simbolnya himpunan bagian. Kalau dia bukan merupakan himpunan bagian, simbol ini kita beri garis miring. Berarti K bukan himpunan bagian dari L. Paham ya? Baik, kita lanjutkan lagi. Menentukan banyaknya himpunan bagian. Bagaimana kita menentukan banyaknya himpunan bagian? Ada 2 cara. Yang pertama dengan mendaftarkan anggota himpunan bagiannya. Yang kedua dengan rumus. Rumusnya apa ini rumusnya? 2 pangkat N. Ingat ini ya, ini rumusnya menentukan himpunan bagian. 2 pangkat N.
N itu apa? Banyaknya anggota himpunan. Supaya lebih jelas, kita lihat ke contoh soal. Tentukan banyaknya himpunan bagian dari L. Himpunan L adalah 2, 4, dan pertama, dengan mendaftar anggota himpunan bagiannya. Mulai dari himpunan kosong, satu-satu ditulis 2, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 2 bagian, 2 dengan 4, 2 dengan 6, 4 dengan 6, kemudian langsung ketiga-tiganya 2, 4, 6. Jadi ada 8 himpunan bagian dari himpunan N. Ini dengan mendaftarkan anggotanya. Sekarang kalau dengan menggunakan rumus, kita langsung masukkan saja pakai rumus 2 pangkat N ini ya. N-nya berapa? Atau banyak anggotanya? 3 ya. 2, 4, 6. Berarti 3 anggota dari L. Berarti tinggal 2 pangkat N. N-nya 3 berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Bukan 2 kali 3 ya. 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3, tapi 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 sama 8. Jadi ada 8 himpunan bagiannya. Kira-kira mana cara yang lebih mudah? Lebih praktis, lebih cepat mendapat hasil? Itu menggunakan rumus. Karena kalau dengan mendaftar anggotanya, kalau daftar anggotanya banyak, kamu harus lebih teliti mendaftar anggotanya kalau anggota himpunan itu banyak. Kalau menggunakan rumus tidak masalah, ya. Paham ya? Baik, sekarang kesimpulannya apa? Himpunan bagian dari suatu himpunan, termasuk di dalamnya himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Ini ada tugas yang kalian kerjakan di rumah. Ada soal, diketahui M adalah himpunan yang anggotanya 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Kemudian ada juga himpunan R. Adalah himpunan 2 bilangan kelipatan 3 yang 2 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Kelipatan 3 itu berapa? Mulai dari 3. Setelah 3, 6. Tambah 3 lagi, 9. Dan seterusnya. Tapi yang diminta hanya 2 bilangan. Ya, yang pertama dari kelipatan 3. Kemudian pertanyaannya ada 8. Pertanyaan yang pertama, tulislah himpunan M dengan kalimat atau dengan kata-kata. Yang kedua, tulislah himpunan M dengan notasi pembentuk himpunan. Kita pelajari tadi di awal. Tulislah satu himpunan semesta untuk himpunan M. Satu saja ya. Dari himpunan M ini apa? Kira-kira himpunan semestanya. Tulislah himpunan R dengan mendaftar anggotanya. Tulislah himpunan R dengan notasi pembentuk himpunan. Nomor 6, tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan R dengan mendaftarkan anggota himpunan bagiannya. Nomor 7, tentukan banyaknya himpunan bagian dari himpunan R dengan rumus. Jadi, Ibu minta menggunakan rumus saja, tidak usah mendaftarkan anggotanya. Dan soal yang ke-8, jika M adalah himpunan semesta, M yang ini tadi, untuk himpunan R, jadi semesta untuk himpunan R, tentukan komplement dari R. Jadi ini soal dikerjakan ya. Dengan sungguh-sungguh tulis dulu soalnya, kerjakan dengan cara mencarinya. Baik, Ibu kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah mengenal tentang himpunan, notasinya seperti apa menulisnya, kemudian apa itu himpunan kosong, apa itu himpunan bagian. Kalian sudah mengenal semuanya, ya. Nah, sekarang Ibu cukupkan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu berharap kalian terus semangat belajar di rumah. Gunakan waktu yang ada. Jangan disia-siakan. Semangat terus belajar.
Kalau belum mengerti, videonya diulang kembali supaya mengerti. Ya baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari Ibu ajak kita lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.